Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan penafsiran jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua, bilangan cacah maupun pecahan. Pembulatan dan penafsiran. Video bagian 1, pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. 1. Pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. A. Membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Perhatikan aturan berikut. Pecahan lebih kecil dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya atau tetap. Pecahan lebih besar dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya atau ditambah 1. Pecahan sama dengan 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya atau ditambah 1. Perhatikan aturan berikut. Pecahan lebih kecil dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya atau tetap. Contoh, 2/5. 2/5 kita pisahkan dari bilangan cacahnya, kemudian kita bandingkan dengan 1/2 atau setengah. Ingat cara membandingkan bilangan pecahan dengan mengalihkan silang. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 5 sama dengan 5. Sekarang kita bandingkan bilangan 4 dan 5. Tentu lebih besar 5. 4 lebih kecil dari 5. Artinya, bilangan pecahan 2/5 lebih kecil dari 1/2. Ingat aturannya, pecahan lebih kecil dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya atau tetap. Bilangan cacahnya adalah 2. Kemudian pecahannya adalah 2/5. Karena 2/5 lebih kecil dari 1/2, maka bilangan cacahnya tetap, yaitu 2. Jadi 2/5 jika dibulatkan menjadi 2. Kita lanjutkan. Pecahan lebih besar dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya atau ditambah 1. Contoh, 5/4/6. Kita pisahkan pecahannya, yaitu 4/6, kemudian kita bandingkan dengan 1/2. 4 dikali 2, 8, 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita temukan hasilnya 8 dan 6. Tentu 8 lebih besar dari 6. Artinya 4/6 lebih besar dari 1/2. Ingat aturannya, pecahan lebih besar dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya atau ditambah 1. Bilangan cacahnya adalah 5, kemudian 4/6 adalah pecahannya. Karena 4/6 lebih dari 1/2, maka bilangan 5 naik atau ditambah 1 menjadi 6. Baik, kita lanjutkan. Pecahan sama dengan 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Contoh, 5/2/4. Kita pisahkan 2/4, kemudian kita bandingkan dengan 1/2.
2 dikali 2, 4. 1 dikali 4, 4. Artinya 4 sama dengan 4. Baik, 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Ingat aturannya? Pecahan sama dengan 1 per 2 dibulatkan ke bilangan caca di atasnya atau ditambah 1. Bilangan cacanya adalah 5, 2 per 4 adalah pecahan, 2 per 4 sama dengan 1 per 2, jadi angka 5 menjadi 6 jika dibulatkan. Kemudian bagaimana jika hanya pecahan saja tanpa ada bilangan cacahnya? Contohnya 3 per 4. Kita bandingkan dahulu 3 per 4 dengan 1 per 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 atau 1 dikali 4 sama dengan 4. Tentunya 6 lebih besar dari 4. Artinya 3 per 4 lebih besar dari 1 per 2. Kemudian bagaimana dengan 3 per 6? Dibulatkannya bagaimana? Dibulatkannya menjadi 1. Kenapa 1? Karena sebetulnya sebelum pecahan 3 per 6 ada angka 0 di sana yang tidak dapat dituliskan. Jadi sebetulnya 0 3 per 6. Tapi karena tidak dituliskan hanya 3 per 6 saja. Pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Membulatkan bilangan desimal. Sekarang kita membulatkan bilangan desimal. 124,567. Perhatikan warnanya. 124 ini adalah bilangan cacah yang berwarna biru. Sedangkan yang berwarna merah, angka 5 ini adalah persepuluhan dari sebuah bilangan. Yang artinya per 10 itu adalah koma, kemudian angka setelahnya. Ingat tempat nilai yang kemarin kita sudah pelajari? Ya, 7 adalah per seribuan, 6 adalah per seratusan, 5 adalah per sepuluhan. Kemudian selanjutnya adalah bilangan caca yang tentunya kita sudah tahu tempat nilainya. Perhatikan aturan berikut. Jika angka persepuluhannya, perhatikan berwarna merah, lebih kecil dari 5, 5 ini patokannya, maka dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya atau tetap. Jika angka persepuluhannya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya atau naik atau ditambah 1. Jika persepuluhannya sama dengan 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya, naik atau ditambah 1. Perhatikan aturan berikut. Jika angka persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya atau tetap. Contoh 3,25. Kita ambil persepuluhannya yang berwarna merah, itu persepuluhan dari bilangan 3,25, kemudian kita bandingkan dengan 5 karena 5 ini adalah patokan. Tentunya jika dibandingkan bilangan 2 dan bilangan 5, bilangan 2 lebih kecil dari 5. Ingat aturannya, jika persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya atau tetap. Jadi bilangan cacahnya adalah 3, kemudian 2 lebih kecil dari 5, maka bilangan desimal ini dibulatkan menjadi 3 saja karena tetap bilangan cacahnya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika angka persepuluhannya lebih besar dari 5? Maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya, naik atau ditambah dengan 1. Contoh
31,72. Kita ambil persepuluhannya. Berapa angka persepuluhannya? Ya, 7. 7 kita bandingkan dengan bilangan 5. Tentu kita tahu 7 lebih besar dari 5. Maka ingat aturannya, jika lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke bilangan caca di atasnya atau ditambah 1. 31 ditambah 1 sama dengan 32. Kita lanjutkan. Jika angka persepuluhannya sama dengan 5, maka dibulatkan ke bilangan caca di atasnya, naik atau ditambah 1. Contoh, 76,57. Kita ambil persepuluhannya, 5, kemudian kita bandingkan dengan patokannya, bilangan 5. Tentunya kita tahu 5 sama dengan 5. Jadi sama. Bilangan cacahnya adalah 76. Jika 76 dengan persepuluhannya 5 yang kita bandingkan dengan bilangan 5 adalah sama dengan, maka bilangan cacah tersebut naik atau ditambah 1 menjadi 77. Baik, pembulatan dan penaksiran video bagian 1 selesai. Silahkan dicermati kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.